revolusi industri, terus kayak kegelapan di Eropa itu kan seputaran abad keberapa, abad ke-13, 14 lah. Seingat saya itu. Dan itu nggak jauh dari di sini masih adanya Majapahit. Nah yang dia tanyakan adalah pada waktu itu kalau nggak salah itu dia kan orangnya orang Nasrani ya. Dia sangat ini tentang gereja yang ada prosesi itu pada waktu di Eropa. Nah, yang dia tanyakan adalah ketika di Eropa udah kayak ini di Indonesia ngapain? Yang kamu kita dulu tanya aku. Saya cuma bisa menjawab adalah itu peristiwa tahun berapa? Dan seingat saya sekitaran abad ke, kalau bangsa Portugis datang ke sini kan 1511 itu awal abad ke-16. Nah pada waktu peristiwanya GKR-nya di Eropa itu otomatis satu abad sebelumnya, sekitaran abad 15 dan 14 lah, seputaran tahun 1400-an. Nah pada tahun itu kita masih nggak jauh dari Majapahit ke Islam. Nah saya bilang gini, oke, sekarang pola pikir kita secara nalar aja mas, saya bilang gitu. Secara nalar aja, waktu anda dengan waktu bapakmu sama nggak? Sama. Harinya bapakmu sama harimu sama nggak? Sama. Sama hari pamanmu sama nggak? Sama. Berarti kalau kita hari Senin, harinya paman kita hari Senin. Orang tuamu di Palembang sana, harinya hari Senin. Sama. Harinya Jokowi, Presiden Prabowo, sama kan? Sama. Berarti kita dalam ruang dan waktu yang sama, dalam hari yang sama, dalam mungkin kalau jam bisa berbeda. Di sini sama orang Bali itu berbeda, selisih 1 jam. Setelah Aceh itu juga berbeda 1 jam. Tapi di harinya mungkin kita banyak hal yang di hari yang sama. Kita kebagian matahari sekarang, di balik dunia kita itu mana itu juga malam. Tapi kalau seandainya dia siang, kita yang malam. Nah itu sepanjang katulistiwa. Jadi itu kita tidak akan bisa memungkiri kita hidup di posisi sama-sama di waktu yang sama walaupun namanya yang berbeda. Ya mas. Oke, kalau kamu tanya tentang peristiwa ketika bangsa Eropa sudah lagi isu dengan sebelum dari revolusi industri itu terjadi itu, dan kita masih dengan perang sukuan, perang antar negara, antar kerajaan, dan kita nggak meributkan dengan hal yang berkaitan dengan tahta. Mereka udah ngomongin mesin, jadi mereka udah mengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin. Oh berarti kalau wis ngomongin mesin ada sih perang, iya. Itu dalam kurun waktu tertentu, dalam batasan waktu tertentu. Kenapa Pak? Jadi bisa bilang kayak gitu. Ya kita akhirnya saya bawa ke agama. Agama apa rasanya? Ya. Perkembangan gereja di sini tahun berapa? Ya, oh iya sih Mas ya. Perkembangan gereja pesat di Indonesia itu program 3G dari orang Eropa dimulai dari Portugis Spanyol itu di wilayah tertentu, dan itu membawa nama daerah tersebut di wilayah jajahannya. Contoh, kamu tahu orang-orang Manado? Tahu. Orang-orang Manado banyak yang cantik kan? Karena berbaunya orang Spanyol, orang Portugis. Dia nggak jauh sama orang-orang Filipina. Karena apa? Dia dekat.
dan orang Eropa datang sana, dan itu juga membawa, dan saya yakin kayak orang-orang mana Maluku, dia banyak ke Belanda contoh, kan rata-rata kan tinggi besar kayak itu dan gagah gitu loh orangnya itu, karena saya membaca ininya apa game motornya itu Satu Darah Maluku, itu kan terkenal di Belanda, dan itu benar-benar sana deh orang Indonesia ternyata kalau yang udah ada blasterannya gitu loh. Sangat juga, dan kita juga nggak jauh ada Cindo, orang yang bilang Cindo gitu kan, Cina Rintan Cindo itu ya mungkin karena dia memang ada darahnya gitu, sipit lu karena bos bapak saya itu dulu bapak saya itu punya bos dulu di waktu kita masih merantau itu, dia sendiri di Cina. Tapi kamu tahu namanya Indonesia ini siapa? Odiman. Odiman ini Indonesia Jawa. Karena berhubungan dengan atanan. Karena orang Cina kan nggak bisa, apalagi pemerintahan Soeharto. Anaknya itu yang lahir di Indonesia ya udah Cindo kan, berarti ada yang Sardi, Sarjan, Linda. Saya ingat banget itu nama-namanya. Tapi dia punya nama Cina. Tapi dia udah Cina Indonesia. Jadi orang-orang keturunan kalau kita bilangnya apa ya, diaspora. Kalau kamu nonton YouTube itu diaspora Indonesia yang sekarang itu juga jadi pemain bolanya Indonesia, itu kan diaspora. Jadi yang dulu kita caci orang Eropa, yang dulu kita caci, dulu penjajah, oke, kita masih berperang, ya. Pada waktu di belahan tahun yang sama mereka udah mikirin mesin, kita masih berperang, ya. Mereka di sini ngerampok apa namanya rempah-rempah dengan bola mereka, ya. Nah itu di tahun yang sama itu aja. Dan saya yakin itu di daerah Gunamu kono di Karangsari kono Kedung Tangil nanti. Oh nggih. Kedung Tangil itu memiliki Kedung Tangil produksi dari sumber nilo itu untuk pewarna. Ada serat produksi dari Karangsari, seingat saya itu hanya digunakan untuk wadah batik, dan itu di Pekalongan, dan itu kualitas impor. Wow. Jadi kita nggak pernah tahu bahwa lokaliti, karena kenapa saya sering berbicara tentang Karangsari, paling baru saya meneliti Karangsari. Yang paling dalam ingatan, dalam memori otak saya itu Karangsari. Dia memiliki sumber yang cukup banyak untuk apa ya, dengan kelokalannya, dan bahkan di dalam daerah sana itu memiliki hubungan erat dengan Eropa. Contoh tambang makan yang ada di daerah Brunei. Itu kan sangat Ngerti erat. ngerti Kamu kan kayaknya sih rakyat tau, Argorejo ini wetanmu tau. Aku Hargorejo. Jauh dia Argorejo. Aku Hargorejo. Oh, Ngruno itu, Pak. Orang Bruno kan wetane kulon, wetane bener kan. Oh, jauh tapi. Dito jadi. Tapi Nah, bisa memiliki hal yang lekat dengan Eropa. Contoh, ingat di Sepur, rel kereta api. oh tahu. Itu sangat lekat dengan budaya Eropa. Karena apa? Kita kalau nggak dijajah Belanda terlalu lama, kita nggak akan punya kereta. Terjawab sudah. Nah, itu yang saya bicarakan dengan teman saya tadi. Di Eropa udah makannya di sini ada kereta bro. Kereta. Dengan pembawaan apa? Budaya sama. Dengan akulturasi budaya spor. Jadi ini sapur. Iya, karena bahasa Belanda banyak yang
banyak yang kamu coba bisa kamu searching bahasa Belanda yang sering diucapin orang Jawa. Spor. 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 Iya ekonomi. Terus apa nih? Akeh apa? Hodang, Apa? hodang Pak, Apa? gedang. Wah. Jadi Hodang, guys. bahasa yang apa namanya dia diucapkan sama orang Jawa itu dengan mulut yang gampang. Sepur. Spor. Sepur. Spor. Spor. Nyepur. Spur. Kan tulisannya Spur. Wait. Spor. Woi. Itu aja. Dalam kereta rel. Real. Rail tadi. Real. Jadi kita udah nggak bisa ini lagi. Real. Sudah. Apa namanya? Nggak bisa memungkiri itu. Karena apa? Kita dekat dengan mereka. Dengan Belanda itu kita dekat. Kerabat. Entah mereka dibilang jahat, entah mereka dibilang baik. Nyatanya mereka ada. Bahkan sejarah yang paling jahat, yang paling apa namanya baik dalam sebuah lokaliti berkaitan tentang Belanda, dalam berkaitan tentang penjajahan di daerah tertentu, karena di sini bicara tentang suatu tempat yang dalam batasannya itu batasan daerah tertentu. Sampai di sini paham ya? Paham. Yang kita maksud ya. Ya. Oke, yang kedua, penulisan jarak utang ini memiliki makna yang penting bagi kepentingan akademis pembangunan masyarakat, terutama kepentingan masyarakat dalam mempelajari pengalaman Masa lalu nenek moyangnya. Nah, yang saya ambil adalah pemaknaan yang penting bagi kepentingan akademis dan pembangunan masyarakat adalah mereka memiliki semangat jiwa juang yang cukup tinggi. Daerah Tata Kairinginarti itu juga sama, dia ada hubungannya dengan orang-orang Belanda, karena di sana kan adanya tambang makan juga di daerah Kairinginarti itu. Nah, kamu tahu orang Kairinginarti sampai ada yang diambil anak angkat oleh orang Belanda Wah, untuk mengelola tambang itu. kok ragu ya? Tuh. Kamu nggak tahu kan? Nah, itu aja. Itu orang tua cerita dengan saya. Sampai mana mas? Satu orang yang diangkat sebagai anak angkat oleh orang Belanda untuk mengurusi tambang. Berarti nggak semua orang Belanda jahat dong? Ya. Iya. Karena cerita yang beredar apa? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Jadi tidak semua itu. Gitu. Bahkan kalau mengenai pembangunan secara akademis, jenenge diangkat anak oleh orang luar, otomatis beda dong. Di mana itu loh, warna wis keju. Ya. Iya. Berarti secara sisi akademis mereka membangun pola yang berbeda. Bahwa studi komparasi, studi perbandingan, bukan kita bermaksud untuk membandingkan seseorang, tidak. Tapi itu juga bermakna bahwa dalam kita menyikapi sesuatu, input yang kita dapatkan juga menghasilkan sesuatu yang berbeda yang saya yakini. Itu yang melekat dengan Belanda. Maka itu juga berpengaruh. Oke, sekali lagi beda lagi dengan peristiwanya di daerah Lumbang. Karangturi. Nah, di sana memiliki sejarah pembangunan masyarakat yang cukup hebat. Menurut saya dengan etos kerja masyarakat yang cukup tinggi.
Di sana saya mengambil contoh itu dalam pembangunan masyarakatnya di sana, kerja bakti terus Iya. bahkan mereka, saya lupa, listrik masuk ke desa mereka itu sudah tahun 90-an berapa, bahkan dari batas kota itu sangat jauh. Di daerah saya itu sudah menjelang tahun 2000 itu sudah selesai. Jelas sekitar tahun 90-an berapa itu sudah selesai. Tapi mereka belum. Nah, di situ mereka memiliki cerita bahwa ada satu tokoh lurah orang Celeran yang membantu mereka. Karena apa? Boleh mengambil sumber listrik dari daerah Celeran itu. Berarti hubungan masyarakatnya lebih dekat dengan sana dong Pak. Saya bilang, iya, kita dekat orang sana dan mereka mau bantu kita dan mengambil aliran itu yang dulunya itu hanya dengan kabel. Bayang mau ulur kabel seperti orang yang kayo nek wong ora nekat rangke ya Nggih. siji nek ora nekat sing telu berarti semangatnya tinggi banget dari listrik kan gitu. Berarti kita membangun dari masyarakatnya itu dan ini mendapatkan sebuah penerangan dan mereka mendapatkan penerangannya itu hanya bulan 5 watt yang redup gitu. Dan akhirnya ada satu orang itu lagi membantu, ada program listrik masuk desa dan orang itu juga bantu. Akhirnya asal satu kamu mau urunan beli tokor atau beli listrik, Nanti tokor akhirnya itu mereka ada yang urunan, mereka mandi di sana. Gue sembuh ke jenis gue pokoknya akhirnya mereka sampaikan ke berapa puluh meter dan alhamdulillah mereka dapatkan sumber listrik yang hingga hari ini sudah ada dan akhirnya. Nah itu hal-hal yang kayak gitu itu kamu masih tahu gitu. Jadi nggak cuma yang kamu lihat Untuk foto warna ini. pengen motor modal lawan Wah. kan masih banyak yang kayak gitu ya kan. Pak harus jalur ninja 3 Langsung ngeprint. model apa ya karena saya ada yang nggak tahu nggak anak-anak motor mobil Erling dia mas modal nggak jelas ya orang ngomong dari gue tak tahu wah anak itu wah emang gedruk ya bocah saya nggak gitu ngono gitu oh iya dan ayo kan dia kan awalnya udah gede ayo melu gue dong wah gue ini bayi di sini belum nggak udah santai berangkat malam ya malam bocah gitu haji dulu ya udah melu gue dong saya udah ngapa nek berangkat nek berangkat ini mungkin yo nek kawan ngomong aku di rumah sini iya nek oh ya besok makan yo mangkate jam 11 ini oke teko tenan oh itu sambil lain apa wali awi ngakrab sing tadi tekan ngono iki tak akrab. Jadi apa ya? Seneng lah. Seneng hiburan buat hiburan. Tak cilik ngono. Ini orang enggak di lawangan. Dan masih banyak loh jalan salah. Hari ini itu anak-anak yang enggak mengerti orang tuanya itu masih banyak. Hanya pengennya tampil keren dan di mata teman-temannya, tapi di rumah itu menjadi banyak. Karena apa? Dia nggak tahu sejarah. Kalau dia tahu akan sejarah, dia pasti bisa memaknai orang tuanya. Cara orang tuanya cari uang begitu susahnya. Orang tuanya kontang-panting, mereka nggak tahu.
tidur orang tuanya sudah Bangun. Yang perlu kamu pelajari adalah di situ. Jiwa itu yang akan kita raih. Kita bisa mengerti akan orang lain, itu saja minimal orang tua. Apa ya? Piano sapi-sapi ini kasih. Ah, kali ini malah nunduk nih. L. Lagi kurang ajar. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada nggak? Oke, selanjutnya adalah masyarakat memiliki identitas, kekuatan yang lahir dari masyarakat lokal itu sendiri. Jadi dalam masyarakat itu terutama di daerah yang di daerah mana aja lah. Kalau kita ambil daerah Sembol, di daerah Kulon Progo, daerah Semarang itu, mereka memiliki daerah yang memiliki kekuatan secara lokal. Kamu di sini ada orang Benda? Benda, punya di daerah Kutan. Nah, di sana ada Tugu Bom, kan? Kamu nggak tahu? Tugu botol kalau orang bilang. Ya, itu kan sebenarnya Tugu Bom. Nah, daerah Kutan itu terkenal yang namanya, mereka bangga nggak? Oh, yang di dari Kutan. Pernah dengar itu? Orang-orang sana? Nggak pernah. Oh, berarti kalau Serawungmu orang yang berbono. Rumahan Pak. Lebih konangan. Itu udah mudik. Sentolo. Siapa orang Sentolo? Ada nggak? Sentolo. Nah, Keren. kalau kamu bicara sama orang, kamu sering nggak? Jarang mereka menyebutnya orang Kulon Progo. Mau di Sentolo. Sentolo diucapkan pertama. Iya. Iya kan? Karena Sentolo memiliki gengsi yang luar biasa. Tapi apa gengsi? Tapi apa gengsi? Iya, pernah jadi ibu kota. Wah, kita ngerti ya. Sentolo pernah jadi ibu kota. Kasih aplaus. Nek wong ngerti wis, wong tani kalau kamu di desa Pak, desa sebutan pertama kan desa Pak. Kalau desa gini, orang-orang di ininya mindsetnya di situ. Desa gini. Karena apa? Di sana ya cukup terkenalnya pernah jadi markas MPKD lah di daerah sana daerah. Sentolo itu memiliki gengsi yang luar biasa sebagai kota revolusi, sebagai kota yang dimana distrik itu memang besar, pernah jadi sebuah ibu kota setelah Pengasih. Di Pengasih waduh, Pengasih di pakai seperti itu. Karena saya ini Kulon Progo beleng, mau di Kulon Progo, kalau bandara di dia nggak beda. Nah, dia di atas itu di wahai sekolah aja. Iya kan, kita berbicara tentang lokaliti orang-orang yang ada di sana. Oh, Galur, kenal Galur? Galur yang terkenal mana? Satu. Ya, tapi rata-rata orangnya sebutnya apa? Di Dosata. Iya kan? Kalau bilang Karangsewu kan Dosat itu, ya kan? Kenapa? Di sana juga pernah jadi kotanya di kantor. Dosat. Jadi di mana orang-orang itu memiliki identitas tertentu dari nenek moyangmu, nenek sing Purworejo,
Istri. Mana lagi? Purworejo. Istri Mahfud. Oke. Wong Tia. Purworejo ya disebut Purworejo apa belum? Nah, mau di Purworejo. Purworejo karo kira Purworejo. Purworejo lah, sanes Purworejo. Padahal waktu itu kecamatan bagian dari Purworejo. Karena apa? Di sana kota administratif yang cukup terkenal. Oh. Purwokerto sama kabupaten satu di Purwokerto. Di sana apa yang jadi? Di sana sangat kuat. Tentang Kristiani sih. Nah, kalau Bu Yamin namanya, oh Bogor itu, saya bilangnya gitu. Karena orang Purwokerto itu cukup terkenal. Jilbab kali ya jilbab. Ya kan, dosen daerah ini pun sama di pusat. Karena saya punya teman kalau Solo itu, teman saya dulu, wah itu Solo. Karena itu tadi, Solo memiliki gengsi cukup tinggi. Kok sih lah. Aku ngakunya kali aku. Dan itu nggak bisa dipatahkan. Mereka memiliki sejarah yang cukup panjang di kabupaten ini. Bahkan Kota Wates lah, Kota Wates terkenal apa? Wilayah ibu kota. Awak. Mau di atas Pak. Awak gini. Ya, untuk menyikapi itu, saya nggak sadar dulu. Kamu di Miri, Kemiri, saya bilangnya gitu. Nanti karena kalau saya sebutkan Kemiri Solo ada, Kemiri Purworejo ada, Kemiri sini ada. Oh penghasil belum rosok, gitu, belum rosok. Nanti Pak Sari Kemiri. Karena apa yang saya sebutkan itu kondase, penghasil juga pernah jadi kota sebelum itu. Kemiri kok kepisah sama Sungai apa? Iya takono kali ini kok. Asaknya dadak muter lho Pak. Nah, yo wis. Ayo wis ben. Karena gini, kalau kamu yang tanya geografi, saya nggak bisa bikin ini. Siapa yang bikin itu? Dia nggak bisa. Itu karena itu sungai. Saya nggak tahu terbentuknya sungai itu sebelum belajar. Itu aja. Oke. Padha kowe. Nah, Kayak itu ngurus untuk sejarah. padha kowe. Dulu waktu tahun berapa ya? Sama Dewi. Jadi pernah satu peristiwa itu sekitaran tahun 2000-an kalau nggak salah. Dulu waktu 2000 berapa gitu, saya lupa. Waktu itu nama lurahnya Pak Landung namanya. Belum jadi kota, belum jadi kelurahan, Bensin sih. masih lurah pilihan. Kalau sekarang kan penetapan PNS ya yang ini. Jam 24 jam. Oke. Di sana itu Bensin dulu. justru tuh kayak Kemiri kayak. Tapi lurah kota juga ini kan bisa. Ya. Ya wis berarti satu bensin. Kalau memang percuma Pak berangkat itu karena apa? Kalau Kemiri, oh ya itu angkat. Nah, besok kalau ini nggak dapat kita ngikut Wates ini. Akhirnya udah ada omongan itu. Lah wong Wates apa? Nek miri kene luar. Wong kono aku ya mesti seneng kok. Lah sing ra gelem kan gini. Jangan itu. Kalau itu diobrolkan ya akhirnya kan juga ini. Dulu pernah norong koyo ngono. Jadi pernah mau jadi administratif ikut Wates. Tapi tidak jadi. Ada tokoh-tokohnya juga pernah bercerita ke saya. Kalau identitas di sana di Kemiri itu memiliki identitas yang ya memiliki sejarah panjang juga sih. Karena saya juga pernah meneliti daerah saya itu daerah yang dimana mayoritas penduduk kami adalah Muslim yang kuat dari itu. Di dalam kami itu di tokoh orang tua dulu yang kuat adalah orang Masyumi dan mereka rata-rata ke Muhammadiyah. Ada beberapa tokoh kami yang sudah disiapkan kuburan akan dibunuh ketika peristiwa 30 IC. Itu disiapkan 3 orang yang hampir dibunuh. Itu udah cerita orang-orang tua dan saya juga tanya itu dengan mereka. Ada 3 orang di kami itu yang diincar.
ketika orang-orang itu karena sebelah sana daerah Wates ke sana itu kan ada tokoh X DKI juga terkenal, terus daerah Pengasih itu kan juga kenal. Desa di dusun saya itu enggak, bahkan 3 akan diajak makan libur. Satu itu kiai, tokoh agama, yang kedua itu seingat saya itu semua tokoh agama, 3-tiganya itu, tapi satu dari orang militer kan masalah. Nah itu sudah disiapkan. Nah salutnya saya adalah mereka terkenal ya, dari orang itu sangat terkenal dan terbawa ke bawah. Menurut sejarah pemilu di dusun saya, perjuangan saya, Partai Islam selalu menang dalam masa Orde Baru. Jadi sana Golkar nggak pernah menang sampai 3. Sangat berat. Saya tahunya adalah ketika saya dapat PR, saya dapat proyek pada waktu itu untuk memiliki nama jalan di sana. Dan usulan nama jalan di sana adalah Pertahanan Rakyat. Akhirnya gagal nama itu, tapi akhirnya nama tokoh dari daerah saya, depan rumah saya itu. Karena ya itu akhirnya saya ikut memiliki dari nama jalan. Itu karena pertahanan rakyat di daerah kami cukup kuat, karena ada yang diancam untuk di salah satu faktornya itu. Dan dari sejarah itu yang saya tahu adalah, tapi kalau sekarang ya sudah warna, maksudnya pada waktu itu di era Orde Baru itu nggak pernah. Itu karena ada tokoh-tokoh yang berkuat. Oke, materi sejarah lokal terkait peristiwa-peristiwa yang memiliki hubungan kausalitas dengan sejarah nasional ataupun peristiwa khas lokal yang tidak berhubungan dengan peristiwa sejarah nasional atau bahkan yang lebih luas. Jadi kita punya peristiwa yang dia punya hubungan sama sejarah nasional, tapi nggak ada hubungannya dengan sejarah yang lebih luas, karena dia temponya atau ruang lingkupnya sangat terbatas hanya dengan ruang lingkup itu saja. Dia nggak apa namanya, nggak terlalu memanjangkan. Kamu tahu daerah Sentolo itu yang penghasil tahu di mana? Daerah mana? Yang Tahu dia daerah itu. sama. Nah, kamu tahu di sana punya stasiun Lawas ya? Enggak, di daerah Sentolo itu kan stasiun lama masuk daerah mana itu? Ke pasar itu mas, Nanti ke pasar Sentolo ya. Luar pasar sendiri. nah, walau saat dulunya ini bisa dekat pasar Sentolo. Nah, dekat pasar Sentolo kan itu stasiun baru, hitungannya stasiun baru. Stasiun lama ini daerah Jahe. Dan gue ngerti daerah Ngagel kan? Ini sebulannya terus sempat gitu. Terus dia ke stasiun lama. Tahu kan? Itu bagus cagar budaya. Ada ya? Nah, orang yang jualan tahu dulu, pengusaha-pengusaha tahu itu banyak yang naik kereta, entah ke Jogja maupun ke mana, ya jualan tahu. Itu semua dia. Berarti harus maklum ekonomi sentra tahu. Jadi mereka memiliki masa yang panjang, nggak cuman mereka itu turun temurun, itu aja. Iso tak kita ini, nek gue rapat jaya. Daerah-daerah yang di sekitar kita yang dulunya ada bekas stasiun, pasti daerah itu memiliki sejarah kota yang cukup maju. Kalau di Sumatera, Sawah Lunto, sini masih peradaban mereka lebih bagus. Kenapa saya bilang gitu? Mereka lekat dengan industri. Satu. Yang kedua, mereka dekat dengan barang dan jasa.
dan transaksi uang itu pasti besar di daerah itu. Daerah Ketudang, Temur, itu juga ada pabrik, ada stasiun. Pasti orang-orang yang ini juga memiliki yang gengsi yang besar kan? Itu saja. Karena itu ditentukan juga dengan harga tanah di sekitar itu. Karena sirkulasi dari perekonomian pasti mahal. Dekat jalan besar, lokasi strategis, dekat pasar, dekat rumah sakit, dekat terminal, dekat stasiun, itu pasti mahal. Dan itu pasti orang pengen tinggal di daerah itu. Karena apa? Mau kemana-mana gitu. Itu aja. Nah, dalam perhelatan itu, dalam satu peristiwa, di dekatnya stasiun, di dekatnya daerah tersebut, pasti sudah ada yang namanya orang-orang itu banyak ada transaksi. Tuh. Selanjutnya, dalam batasan temporal sejarah lokal itu penulis membuat batasan waktu. Contoh, pemberontakan di DIY di daerah Lambong contohnya, di daerah Jawa Barat. Mereka dengan waktu panjang ataupun pendek itu terserah yang nulis. Dan di dusun mana terserah mereka mau menuliskan seperti apa. Perjuangan ini di daerah ini pada tahun sekian. Ya buat dong. Mungkin saya pernah cerita di kelas ini, saya pernah main-main di daerah Magelang. Kalau kamu tahu di daerah Kabupaten Magelang maksudnya, setelah kota itu di Pasar Burung. Saya kan sering putar-putar lihat nonton burung gitu kan, hobian sih. Aku ya hobi. Nah, ada salah satu di daerah di Magelang sana juga pernah bercerita dengan saya. Nah, kayaknya mas, dalam sejarah di sini di sana lekat dengan kota yang perang, lekat yang namanya militer. Tapi ada dalam satu daerah di sini, saya lupa cerita orang itu dan kebetulan saya nggak izin rekam. Ada yang dimana pada waktu peralihan, pada waktu eranya Soekarno masih terjadi kelaparan yang cukup panjang, apa-apa susah. Kan mereka sangat sengsara pada waktu. Akhirnya saya tanya, kalau di daerah Orde Baru gimana Pak? Nah di sana itu pembangunan dari waduk itu juga memakan waktu yang cukup panjang, sekitar 10 tahun. Mereka harus mengungsikan orang-orang, bahkan mayat saja diungsikan. Dalam artian kuburan, tidak kuburan. Dan saya wawancara sama yang ngangkutin itu tadi, boleh dicoba mas. Dan dia pindah kuburan di mana? Kayak tak pindahin ke kono kae. Ya saya lihat kuburan-kuburan itu saya lihat. Oh itu hasil pindahan Pak? Iya. Karena di daerah sana ada satu, kalau orang Jawa bilang pekunden ataupun tempat yang diselamatkan ataupun apa, kan saya pernah keluar ke sana. Ditanya, dengan mau cari apa mas? Wah, dibilang boleh, apa kamu ya? Saya cuma nggak ada gitu. Saya cuma nggak ada gitu. Dibilang boleh, kamu tampang tuh boleh, kamu apa ya? Nah akhirnya saya bilang, saya dari ini mbak, saya cuma pengen, oh tak kerja, pengen sesuatu atau apa? Oh enggak, saya cuma pengen tahu. Oh ya wes mau beli, sana sini. Tuh. Akhirnya beliaunya cerita dia dapat upah setiap kuburannya itu berapa sekali pindah, bahkan yang tinggal pulang. Kalau yang baru di mana bang? Mereka bilang ya ada yang dipindah ini dipindah. Itu lokal, daerah lokal sana.
ada yang kuburan itu konon tidak bisa dipindah, yang dari tanah itu yang sering dari cerita kan, oh kalau surut di sana ada ini, jadi nggak jauh dari sana cerita lokal itu. Oh dulu dia tokoh mas, dia tokoh ini, dia tokoh ini, dia tokoh ini, dan dimakamkan di daerah sana. Bahkan nama Sarmo itu sendiri pun beda dengan nama yang dulu. Kalau dulu Seremo mas, Seremo, bukan Sermo. Dia ya kembali ke tadi sama R, saya cuma dua dulu. Maka salah satu SD itu ada kan SD Sermo, SD Sermo. Nah itu kata-kata yang di orang-orang ucapan itu juga memiliki makna tersendiri. Dia punya cerita juga. Bahkan saya ketemu juga dengan orang yang memasang bom untuk meledakan batu pakai TNT. Mereka ketemu sama dengan proyeknya. Terus dia nyimpen bomnya itu di mana? Kalau sekarang bilang gudang kayak sekarang nggak pakai gudang, lebarannya gudang. Nah itu tempat di mana dibuatnya TNT itu. Gudang tempatnya di mana itu? Dulu apa? Bom. Jadi pasti ada kaitannya. Kalau dalam sebuah peristiwa nanti kok Singapura ini pasti ada kaitan. Bisa buat kita ini. Dan nggak mungkin kok ujuk-ujuk menurut, maksudnya tiba-tiba itu nggak. Saya rasa nggak mungkin. Pasti ada ceritanya itu. Kenapa kesini main ini? Kenapa kesini main ini? Dia pasti punya cerita seperti itu. Menekankan pada struktur, contoh dalam struktur kepemimpinan lah. Kalau kita bicara tentang lokaliti Mataram, dalam ataupun lokaliti dari Mangkunegaran, mereka punya struktur yang jelas. Hingga hari ini mereka punya sejarah yang pasti. Dalam sebuah studi, mereka punya sejarah yang pasti. Tatanannya apapun itu secara struktur mereka sudah punya secara sosial, secara apa